bayi yang benar. Nah, sebelum materi saya jelaskan, saya akan membagikan media leaflet dan bisa dibaca. Silakan. Yes. Saya mulai ya. Sebelumnya saya meminta waktu kurang lebih 15 menit. Apakah diizinkan? Ya, diizinkan. Terima kasih. Saya mulai ya. Sebelumnya saya bertanya, apakah ibu-ibu semuanya sudah mengerti bagaimana sih cara menyusui yang benar itu? Oke, saya jelaskan ya. Jadi menyusui yang benar itu adalah cara yang benar memberikan ASI kepada bayi dengan posisi antara ibu dan bayi secara benar. Nah, cara menyusui yang benar itu juga tergantung pada tingkah suasana hati yang nyaman, tenang, itu juga sangat baik untuk pemberian ASI. Nah, pastikan ibu-ibu semuanya pada ingin tahu sih bagaimana apa aja sih posisi menyusui yang benar itu. Nah, yang pertama adalah posisi dekapan. Posisi dekapan itu yang bagaimana? Antara kepala bayi, ini ya contohnya, ini adalah bayi. Kepala bayinya kita taruh di dekapan dengan seperti ini ya. Punggungnya kita tempelkan di punggung kita, di dada kita maksud saya. Kita sokong bokongnya seperti ini. Oke, seperti ini, lalu kita arahkan ke payudara kita. Nah, seperti ini ya. Ini adalah posisi dekapan. Seperti ini. Terus yang kedua adalah posisi football foot. Terus itu posisi yang bagaimana sih? Nah, pada posisi football foot kita membutuhkan satu barang, yaitu bantal. Bantal gunanya buat apa? Untuk menyokong badan bayi kita. Nah, karena pada posisi football yang disokong adalah kepalanya seperti ini. Ini nanti kasih bantal di bawahnya, lalu seperti ini. Ini ya, ini adalah posisi football foot. Yang ketiga adalah posisi berbaring, yaitu ini sambil berbaring ya. Saya nggak bisa mempraktekkan karena masa iya saya berbaring di sini. Nah, posisi berbaring pasti ini ibu-ibu semuanya udah pernah mempraktekannya ya. Posisi berbaring itu kepala bayi disokong dengan lengan bayi dengan lengan atas. Nah, seperti ini, lalu dia berbaring. Itu ya, itu adalah posisi berbaring. Selanjutnya ini adalah fungsi-fungsi apabila kita menyusui dengan benar. Nah, fungsi yang pertama adalah kalau kita menyusui dengan benar, puting kita tidak akan lecet. Yang kedua, perlekatan menyusu pada bayi sangat kuat. Yang ketiga, bayi menjadi tenang. Yang keempat, tidak terjadi gumok. Ibu-ibu semuanya tahu gumok? Tahu. Oke. Yang terus itu kan kalau menyusui yang benar sih. Kalau nggak benar gimana? Kalau nggak benar, yang pertama puting susu bisa lecet. Kalau lecet kan sakit sih ya. Yang kedua, ASI tidak keluar. Karena apa? Menyusuinya salah. Yang ketiga, bayinya enggan menyusu. Karena apa? Karena posisinya tidak enak, jadinya bayinya itu tidak mau menyusu. Yang keempat, bayi menjadi kembung. Karena mungkin terlalu banyak ASI yang masuk, itu juga bisa. Karena posisi menyusunya salah. Nah, bagaimana sih tanda-tanda bayi kan kalau menyusu yang benar itu bagaimana? Yang pertama, bayi tampak tenang, tidak rewel, ya. Yang kedua, bayi menempel pada ibu, jadi bayinya tidak lari kemana-mana. Yang ketiga, bayi nampak menghisap dengan kuat. Yang keempat, puting susu tidak terasa nyeri. Yang terakhir, kepala bayi agak menengadah. Nah, kan kalau kita udah tahu pengertiannya, udah tahu cara posisi-posisi yang benar itu bagaimana,
Nah, ini adalah langkah-langkah menyusui yang benar. Bagaimana sih langkah-langkah menyusui yang benar? Pertama, kita harus mencuci tangan. Mencuci tangan terlebih dahulu ya, karena mencuci tangan itu penting. Supaya apa? Supaya bayi kita itu terhindar dari kuman-kuman. Nah, selanjutnya ibu duduk. Jadi ibu-ibu bisa dalam posisi duduk itu juga bisa, dalam posisi berbaring juga bisa. Nah, tapi asalkan ibu-ibu semuanya dalam posisi yang santai. Yang penting ibu-ibu sudah nyaman, santai, enak. Jadi kalau ibu-ibu menyusui, insya Allah jadi enak. Yang selanjutnya, mempersilahkan dan membantu ibu untuk membuka pakaian bagian atas. Jadi pakaiannya dibuka ya bagian atasnya. Lalu sebelum menyusui, oh ya, ini adalah yang paling penting. Sebelum menyusui, kalau bisa pada areolanya, ibu-ibu semuanya tahu kan areola itu apa? Ya, tahu. Ya. Sebelum ibu-ibu menyusui, kalau bisa putingnya dipencet dulu sampai keluar cairannya. Setelah itu cairannya diusap-usapkan di bagian areola supaya apa? Supaya bayi itu dapat terangsang untuk menyusui, gitu ya. Lalu mengajari ibu untuk meletakkan bayi pada satu lengan seperti ini, lalu kepala bayi melengkung pada siku ibu seperti ini ya, ibu semuanya seperti ini. Nah, lalu mengajari ibu untuk merangsang membuka mulut bayi. Bagaimana sih caranya membuka mulut bayi? Jangan langsung diginiin, nggak boleh ini, nggak boleh ya. Jadi yang pertama itu lewat sini, pojok pipinya kita buka seperti ini, kita congkel seperti ini, tapi congkelnya pelan-pelan, kan nanti membuka. Lalu kita susui seperti itu. Supaya apa? Supaya bayi tidak kaget dan tidak tersedak. Nah, setelah bayi membuka mulut, anjurkan ibu untuk mendekatkan dengan cepat kepala bayi ke payudara ibu. Jadi kalau udah buka seperti ini, lalu kita dekatkan langsung, ya jangan malah dijauhkan, nanti copot. Nah, selanjutnya, setelah bayi mulai menghisap, anjurkan ibu untuk tidak memegang atau menyangga payudara lagi. Jadi kalau si bayi sudah menghisap, ibu-ibu jangan memegang payudaranya lagi ya. Biasanya kan ibu-ibu kalau bayinya udah menghisap kan masih dipegang si payudaranya. Takut kalau lepas copot kan. Nah itu kalau bisa nggak usah ya. Terus yang langkah selanjutnya, menganjurkan ibu untuk memperhatikan bayi selama menyusui. Jadi selama menyusui kita harus memperhatikan bayinya. Jangan kalau saat menyusui kita main HP, kita nonton TV, tahu-tahu bayinya tersedak, kan kita nggak tahu. Selanjutnya mengajari ibu untuk melepas isapan bayi. Nah, melepas isapan bayi ini hampir sama seperti kita membuka mulut bayi. Jadi kalau mau dilepas, kita ambil sepinggir mulutnya, lalu kita lepaskan. Lalu setelah menyusui, jangan lupa, tadi kan sudah keluar asinya sih, pasti kan masih keluar asinya. Nah, asinya itu dioleskan ke areolanya lagi. Supaya apa? Supaya saat bayi menyusu lagi, dia akan terangsang untuk menyusu. Setelah itu, setelah disusui, bayi harus disendawakan. Supaya apa? Tidak terjadi gumoh. Bagaimana sih cara menyendawakan bayi? Dengan cara bayinya ditaruh di sini, di pundak, lalu kita pupuknya jangan gini-gini ya, kasihan. Pupuknya harus yang pelan-pelan. Tunggu 10-15 menit, lalu bayi ditengkurapkan kembali. Masalah yang utama adalah bagaimana sih cara memperbanyak ASI pada ibu. Yang pertama, ibu harus meningkatkan istirahat. Jangan lupa makan makanan yang bergizi. Karena apa? Produksi ASI yang
sedikit itu juga mempengaruhi tubuh kita. Nah, demikianlah yang materi yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Belum ada pertanyaan. Kalau begitu, karena tidak ada pertanyaan, saya ingin, ibu namanya siapa? Sofiana. Oke, Ibu Sofiana, bolehkah saya meminta ibu untuk mempraktekkan cara-cara posisi menyusui yang benar sesuai yang tadi saya sampaikan? Insya Allah. Monggo Bu, dipraktekkan. Baik, untuk posisi bayi menyusui bayi yang benar, yang Ya. pertama kepala bayi berada di antara disanggah pada bagian lengan atas di antara siku. Ya. Kemudian tangannya yang bawah menyangga bagian pantat dari bayi sehingga badan bayi tepat berada di atas lengan. Ya. Nah, setelah itu wajah bayi dihadapkan ke dekat dengan puting susu ibu dan lengan yang sebelah yang di bawah sini diletakkan di belakang badan ibu. Nah, setelah itu bayi dihadapkan ke sini untuk merangsang bagaimana bayi dapat membuka mulutnya dilakukan dengan satu jari kelingking di mana diusapkan di bagian tepi bibir dari bayi sehingga bayi dapat membuka mulutnya. Setelah bayi membuka mulut, maka dekatkan bibir bayi ke puting susu ibu sehingga bayi dapat meminum susu dengan secara langsung. Ya. Nah, sebelum menyusui dapat dioleskan terlebih dahulu cairan ASI dari ibu di sekitar areola. Nah, setelah itu nanti bayi akan meminum susu dengan kuat. Posisinya harus kepala bayi dekat dengan payudara ibu. Kalau mau melepasnya gimana, Bu? Untuk melepas hampir sama dengan yang memasang, di mana menggunakan satu jari kelingking di mana didekatkan di bagian bibir dari bayi. Kemudian bayi akan secara otomatis membuka mulutnya dengan langsung menarik bayi karena hal tersebut akan mengakibatkan puting susu dari ibu lecet, jadi harus dibanting terlebih dahulu. Ya. Oke, beri tepuk tangan untuk Ibu Sofiana. Terima kasih. Oh iya, ada yang lupa. Yang terakhir, jangan lupa disendawakan ya. Karena ini juga penting sekali supaya tidak terjadi gusok pada bayi. Oke, terima kasih ya Ibu Sofiana. Oke, kalau begitu, terima kasih atas perhatian ibu-ibu semuanya. Semoga materi yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi saya dan juga ibu-ibu semuanya. Apakah ibu-ibu semuanya sudah paham dengan apa yang saya sampaikan? Insya Allah sudah. Oke, terima kasih. Kalau begitu saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.